Wah, nggak boleh ngambil gambar biasanya, nggak boleh. Emang dari mana aja nggak boleh di sini gitu. Untuk menjelang Natal tahun baru, Pak. Tapi ada email macam-macam kan yang terjatuhin jelekin begini-begini? Enggak, biasa buat situasi Tanah Abang aja, biasa kayak gitu. Semua sekarang nggak bisa, harus izin dulu ya. Harus sembarangan dah, semuanya. Izinnya kemana Bang? Ke wali kota, kasiopnya langsung, nggak bisa sembarangan. Ke Pak siapa? Wali kota. Kasiopnya aja langsung Pak wali kota nggak bisa sembarangan sekarang siaran. Oh, kemarin teman-teman sore bisa. Nggak bisa. Siapa? Harus ada izin. Kalau nggak ada pendamping dari pihak Satpol PP. Oh gitu. Iya. Ya, mohon maaf ya sekali lagi ya. Nggak boleh nih Bang. Iya benar. Munculnya pedagang kaki lima di trotoar dan badan jalan diduga dimanfaatkan oknum Satpol PP. Bisnis jual beli lapak di kawasan Tanah Abang rupanya terbilang rapi. Sejumlah orang yang menguasai wilayah itu bertindak layaknya tuan tanah yang menyewakan lahan bagi PKL yang ingin berjualan. Itu berapa bayarnya? Dari sekitar 500.000 sampai 3 jutaan lah. Ya kalau iurannya ya ada yang kena 30, ada yang 50, tergantung tempatnya Kak. Ini preman sama Satpol PP-nya ini yang kamu tahu biasanya kerjasama nggak? Kerjasama ya pastinya lah, setiap pagi itu pasti ada ke belakang, minta uang sama premannya. Kalau pagi juga dia biasanya minta kopi sama kita pedagangnya. Kita kasih daripada barang kita diangkat, daripada dia diancam terus. Kita menurut aja, namanya juga pedagang kecil. Ya masing-masing banyak peranannya. Ya Satpol PP itu kan kalau misalnya pengangkutan kita dikasih tahu ntar kita lewat jam segini. Kalau di sus juga untuk parkir pelanggan kita yang naik motor kan, pasti takutnya diangkat kita harus bayar juga. Kalau polisi kan, ya itu mah nggak bisa ditanyain lagi. Kalau polisi kan udah megang daerah situnya. Yang ngatur mah di premannya paling. Tapi kadang-kadang tergantung kita datang pagi siapa cepat duluan lah. Kalau cepat kita datang ya agak lebar, kalau telat ya agak kecil. Kalau misalnya itu kita bisa komplain, premannya bilang, ntar diatur sama dia juga. Temuan Ombudsman di wilayah DKI Jakarta, setidaknya ada 7 titik lokasi pedagang kaki lima yang rawan akan pungutan liar. Lokasi tersebut berada di Setiabudi, Ambasador, Imperium, Stasiun Jatinegara, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, serta kawasan Tanah Abang. Temuan Ombudsman menyebut ada usaha main mata antara preman dengan Satpol PP demi mulusnya bisnis jual beli trotoar. Ternyata memang benar bahwa fenomena PKL yang secara sengaja, yang marak berada di tempat-tempat yang tidak harusnya dipergunakan untuk berjualan, sebetulnya itu memang dimungkinkan oleh karena terjadinya pembiaran oleh pihak yang harusnya menjadi penegak, dalam hal ini Satpol PP. Nah, mengapa kemudian terjadi pembiaran? Nah, nampaknya dari berbagai wawancara kami yang dilakukan secara terselubung, nampaknya ada proses transaksi, ya, ada proses pertukaran, yakni adanya sejumlah uang yang mengalir ke tangan Satpol PP. Jumlahnya bervariasi sekali, ada yang hanya ratus ribu hingga jutaan rupiah per bulannya. Juga ada hal yang menarik yang kami lihat adalah bahwa kalau dulu, ini menurut pengakuan dari Satpol PP, dari para PKL, kalau dulu mereka langsung memberikan uang setorannya atau uang jatahnya kepada si oknum sendiri secara langsung, sekarang tidak, sekarang melalui middleman, melalui orang ketiga, yakni yang disebut sebagai apakah itu ormas atau para preman, ya, yang kemudian lalu ya kami bisa duga menyampaikan kepada sang oknum Satpol PP tersebut, begitu. Bagi Satpol PP, penertiban yang dilakukan pihaknya tak membuat para PKL jera. Saat frekuensi penertiban menurun, PKL pun kembali turun ke jalan dan trotoar. Kami kan pengalaman di Tanah Abang udah puluhan tahun. Yang namanya tudingan, yang namanya fitnah, itu sudah biasa. Dan kalau itu terjadi, ya pasti kami dalam penertiban pasti ada hambatan. Tapi alhamdulillah saat ini tidak ada hambatan bagi kami. Dan orang yang mengaku-ngaku banyak, karena memang
Merasa dekat dengan Satpol PP mereka. Merasa dekat. Kita ngobrol dengan masyarakat, dengan pedagang, itu bisa dipolitisir, bisa didramatisir bahwa kita sudah dekat segala macam. Tapi ya semua orang bisa ngomong, ya barangkali biar lebih enaknya ada bukti, gitu barangkali. Kemudian kalau memang kami atau penanggota ada yang bermain, tentu ketika kami penindakan pasti ada perlawanan atau penolakan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada penolakan dan perlawanan. Mereka sadar kalau ditertibkan, paling barangkali upaya pedagang ketika ditertibkan adalah mempertahankan dagangannya. Jadi tidak ada yang melawan, marah karena sudah dipungut, sudah ditertibkan, tidak ada. Nah begini, kalau aturan mainnya, aturannya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah itu tidak bersifat mematikan, Mbak. Peraturan daerah itu adalah lebih kepada upaya mendidik masyarakat, memberikan efek jera kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Efek jeranya itu adalah, misalnya ada gerobaknya itu kami sita, dagangannya diambil, kembalikan ke pedagang, gerobaknya kita sita bawa ke gudang cakung, orangnya di BAP dan orangnya disampaikan nanti agar mengikuti sidang di pengadilan negeri. Yang bersangkutan nanti akan bayar denda sampai 200.000. Setelah bayar denda, gerobaknya bisa diambil. Pertanyaannya, apakah dia kembali lagi berdagang? Ya tentu orang yang cari nafkahnya cuma berdagang ya akan kembali berdagang. Apakah di tempat itu? Kalau tempat itu kami jaga, dia nggak akan ke situ, dia akan pindah ke tempat yang lain. Tapi apakah dia tetap berdagang? Dia akan tetap berdagang, dia cari nafkah, Mbak. Wah, nggak boleh ngambil gambar biasanya, nggak boleh. Emang dari mana aja nggak boleh di sini gitu. Untuk menjelang Natal tahun baru, Bang. Tapi ada email macam-macam kan yang terjatuhin jelekin begini-begini? Enggak, biasa buat situasi Tanah Abang aja, biasa kayak gitu. Semua sekarang nggak bisa, harus izin dulu ya. Harus sembarangan, Mbak. Semuanya. Izinnya kemana, Bang? Ke wali kota, kasiopnya langsung, nggak bisa sembarangan. Ke Pak siapa? Wali kota. Kasiopnya aja langsung balik. Pak